Ya, terkait dengan konsep penyebab penyakit di dalam epidemiologi, nanti kita akan belajar bersama apa saja yang akan kita pelajari di konsep penyebab penyakit. Ya, untuk pertama yang akan kita pelajari di konsep penyebab penyakit, itu kita akan membahas dulu terkait kalau ditanya penyebab penyakit, itu berarti nanti kita akan berbicara kausalitas. Ya, kausalitas itu hubungan antara penyebab dengan efek yang disebabkan dari penyebab tersebut, ya, atau hasil dari penyebab tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep penyebab penyakit, kita akan mendefinisikan dulu terkait dengan kausalitas. Nah, kausalitas di sini itu yang seperti apa? Tadi yang sudah saya sampaikan, kausalitas itu kan hubungan gitu ya, menghubungkan. Maka kausalitas itu berbicara tentang hubungan antara sebab dan akibat. Jadi kalau misalnya ada orang diare, berarti kita nanti akan ngomongin diare itu disebabkan oleh apa? Atau dibalik, apa yang menyebabkan seseorang tersebut mengalami diare. Nah, ini adalah hubungan sebab akibat. Kalau di dalam epidemiologi, ya, penyebab itu adalah paparan, ya, dan efeknya adalah penyakit yang ditimbulkan. Begitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kausa atau paparan itu tadi, atau bisa dikaitan relasinya itu tadi ya, hubungannya ini tadi sifatnya kompleks atau luas, ya. Dengan kalau kita di dalam penelitian itu apa ya, filosofi atau penyebabnya itu kita tidak bisa memastikan hanya satu saja gitu ya, tapi kita bisa berpersepsi bahwa penyebab penyakit itu bisa saja terjadi lebih dari satu. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara kausal, itu nanti kita juga akan berbicara kasus dan cause atau dan efek gitu ya, penyebab dan efeknya. Kalau yang dikatakan penyebab atau cause itu tadi kan yang mengakibatkan gitu ya, faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau efek ini kan hasilnya, resultnya ya, result dari sebuah case-nya. Ya. Jadi kita bisa mengamati akibat atau penyakit yang ditimbulkan itu tadi secara spesifik. Apa toh yang bisa menyebabkan penyakit itu muncul? Ya, secara konsep nanti di sini akan bisa kita lihat berdasarkan model. Ya, model di dalam epidemiologi. Nanti di belakang akan kita bahas ya satu persatu. Nah, ini ada counterfactual model. Jadi kalau kita mau dengan senang hati gitu ya menilai atau melihat seberapa banyak efek yang terjadi pada sebuah penyakit tersebut atau penyebab, seberapa banyak akibat yang ditimbulkan dari penyebab tersebut gitu ya. Kita nanti akan melihat di populasi. Ya, di populasi itu akan kita lihat berapa banyak efek yang diamati di populasi. Nah, ini bisa diartikan kalau tadi saya contohkan di dalam kasus diare gitu tadi ya. Jadi efeknya kan diare. Kita akan melihat berapa banyak jumlah kejadian diare tersebut di sebuah populasi. Misalnya populasinya adalah balita, gitu ya, bayi atau balita. Nah, kita akan melihat berapa banyak bayi atau balita yang mengalami diare, ya, dan di situ disebabkan oleh apa diare tersebut, gitu. Ya, banyaknya jumlah efek yang diamati ini tadi, jika populasinya itu sama tidak kena penyebab itu, maka kondisinya bisa dikatakan stabil, ya. Jadi kondisinya sama, ya. Jadi bisa diartikan ini juga mempengaruhi nih, gitu ya. Di tempat lain juga sama kondisinya, berarti ini juga kemungkinan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Nah, sedangkan cause ini tadi kan penyebab ya.
penyebab itu nanti macamnya banyak. Ya. Bisa dia sebagai penyebab tunggal, ya bisa saja dia penyebab itu tidak hanya penyebab langsung gitu ya, tapi bisa saja menjadi perantara atau penyebab tidak langsung. Dan biasanya hanya sedikit sekali kasus yang menjadi penyebab tunggal. Ya, artinya benar-benar hanya disebabkan oleh satu faktor aja penyakit itu jarang terjadi atau sangat sedikit sekali terjadi. Karena rata-rata kebanyakan penyakit itu penyebabnya tidak hanya dari satu variabel saja atau tidak hanya dari satu faktor aja. Gitu. Nah, ini kaos tadi ya. Kaos itu penyebab tadi yang mengakibatkan sebuah hasil tadi. Jadi apa saja yang jadi kalau di dalam penelitian, nah kalau kita ibaratkan di dalam penelitian dikatakan kaos ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah penyakit. Jadi kalau ada judul penelitian itu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare atau faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi. Nah, itu faktor-faktornya ini itu menjadi kaos, sedangkan kejadian hipertensi atau kejadian diarinya ini tadi menjadi efek, ya, menjadi hasil atau efeknya, begitu. Nah, kaos sendiri itu apa? Kaos sendiri merupakan kejadian atau kondisi atau karakteristik yang muncul sebelum munculnya penyakit. Dan tanpa adanya hal tersebut, penyakit tidak akan muncul sama sekali atau tidak akan muncul sampai dengan beberapa waktu kemudian. Nah, ini artinya cause ya. Jadi cause itu yang mengakibatkan orang bisa sakit atau yang mengakibatkan penyakit itu bisa timbul. Ya, nanti kita pelajari. Ada penyebab atau cause ini itu ada dua macam gitu ya. Ada yang dikatakan sebagai penyebab langsung ini penyakit tidak akan muncul sama sekali atau ya kalau penyakit tidak akan muncul sama sekali itu kan berarti hanya satu faktor yang mempengaruhi, tidak ada faktor lain lagi, tapi tidak akan muncul sampai dengan beberapa waktu kemudian. Nah, ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor lain yang mungkin penyakit itu bisa muncul. Jadi kalau misalnya ini kalau sebuah penyakit, kalau hanya ada satu faktor yang mempengaruhi penyakit tersebut, maka faktor itu dikatakan sebagai faktor langsung. Ya, contohnya tadi diare itu tadi nggih. Penyakit diare pada balita dengan kasusnya yang tinggi, misalnya ternyata setelah dianalisis disebabkan karena ada infeksi. Nah, infeksi bakteri E. coli misalnya. Secara langsung ketemu tuh faktor penyebab diarenya adalah E. coli. Ada infeksi E. coli. Tapi kalau kita tarik di bawahnya, ini bisa saja faktor di sini menjadi faktor tidak langsung. Contohnya yang seperti apa? Misalnya nih, kita di faktor ini adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan ibu tentang kebersihan makan, kebersihan minum pada anak. Nah, faktor pengetahuan ini tidak akan mungkin langsung menyebabkan anak mengalami diare. Ya kan? Nggak mungkin orang yang tahu langsung dia tidak diare. Orang yang nggak tahu berarti nanti dia pasti diare. Kan nggak mesti ya. Pasti pengetahuan itu akan mempengaruhi satu step lagi atau mungkin satu step lagi yang lainnya. Misalnya faktor pengetahuan ini terkait dengan kebersihan tadi nggih, kebersihan tangan, mungkin di sini mempengaruhi menjaga PHBS ya, PHBS pada si anak. Ya. Kemudian dengan adanya PHBS itu tadi mempengaruhi ke kontaminasi atau infeksi E. coli pada makanan atau pada air yang dikonsumsi. Nah, dari pengetahuan ini nanti akan mempengaruhi pola kebersihannya. Pola kebersihannya mempengaruhi infeksi E. coli. Baru E. coli ini akan mengakibatkan penyakit atau mengakibatkan diare pada balita tersebut. Sehingga
Faktor pengetahuan tadi dikatakan bukan sebagai faktor langsung dari penyebab diare, tapi menjadi di sini adalah faktor tidak langsung karena melewati step by step selanjutnya. Tapi kalau tadi di sini diketahui di diagnosanya sudah jelas di situ karena ada infeksi bakteri E. coli, maka bakteri E. coli-nya ini yang langsung menyebabkan diare ini menjadikan faktor langsung. Gitu ya, untuk membedakan antara faktor langsung dan faktor tidak langsung. Nah, ada model kausalitas. Henle-Koch menyampaikan ada necessary cause, ada spesifisitas efek, dan ada sufficient cause. Nah, necessary cause itu yang seperti apa? Necessary cause itu adalah nih, agen tersebut, agen tersebut selalu dijumpai pada setiap kasus penyakit yang diteliti. Artinya, ketika kita menemukan sebuah penyakit, mesti ada agen itu. Ya, penyakit lagi yang sama, agennya juga itu lagi. Gitu. Jadi setiap ada agen satu, agen A itu ya misalnya ya, agen A pasti akan muncul penyakit A. Nanti pada orang lain ketika ketemu penyakit A, pasti nanti disebabkannya oleh agen A. Itu jelas pasti. Itu namanya necessary cause. Gitu. Kemudian yang kedua, ada spesifisitas efek. Spesifisitas efek di sini artinya adalah agen tersebut hanya mengakibatkan penyakit yang diteliti, tapi tidak mengakibatkan penyakit lain. Ya, agen ini tadi hanya mengakibatkan penyakit tertentu, bukan mengakibatkan penyakit lain, gitu intinya. Jadi peluang gitu ya, kalau kita berbicara peluangnya atau secara spesifisitas efeknya, agen ini hanya untuk penyakit tertentu, bukan untuk penyakit yang lain. Yang ketiga ada sufficient cause. Ya, sufficient cause ini jika agen diisolasi sempurna dari tubuh dan berulang-ulang ditumbuhkan dalam kultur yang murni, ia dapat menginduksi terjadinya penyakit. Jadi kalau agen ini masuk ke dalam tubuh kemudian berkembang, ya itu baru dia bisa menginfeksi. Jadi otomatis agen ini tidak akan jalan sendiri untuk menginfeksi. Kalau jalan sendiri kan ini tadi ya, penyakit 1 ditemukan karena adanya agen A. Penyakit 2 ini juga ditemukan karena adanya agen A. Ini kan langsung. Tapi kalau yang sufficient ini, penyakit itu tidak akan langsung berdasarkan dari agen tersebut. Tapi dia pasti akan tumbuh di dalam kultur yang lain. Ya, masuk, nyambung, ngikut gitu ya. Dia agen ngikut pada kultur yang lain, baru dia akan masuk menjadi sebuah penyakit. Oke. Sekarang satu-satu. Nah, di sini ada epidemiologi triangle atau triangle epidemiologi. Triangle epidemiologi itu ada 3 unsur, yaitu ada unsur host, ada unsur agent, dan ada unsur environment. Ya, host ini biasanya karakteristiknya dilihat berdasarkan dari genetik, ya, usia, jenis kelamin, ya misalnya, kemudian ada etnik, kemudian pola hidup, imunitas, ya, status psikologi itu bisa masuk ke dalam host. Jadi kalau ini bisa manusia, bisa hewan gitu ya. Yang penting dia ada ini tadi ada genetik, ada usianya, etnik misalnya, jenis gitu ya. Nah, sedangkan untuk agent ini sifatnya kimia, fisik, mungkin dan infeksius. Sedangkan untuk environment ini adalah lingkungan. Ya, ini kalau dicontohkan seperti ini. Triangle epidemiologi ini tadi itu ketika kita perhatikan ini kan segitiganya nyambung ya. Satu dengan yang lain itu nyambung, dengan bisa diartikan bahwa antara host, agent dan environment ya ini saling berkaitan ya, selalu ada hubungan antara host dengan agent, agent dengan lingkungan, lingkungan dengan host dan seterusnya. Ini ada hubungan. Bahkan sebaliknya, host dengan environment, environment dengan agent, agent dengan host. Ini ada hubungannya.
Nah, contohnya di sini ada faktor host, agent, dan environment yang saling berinteraksi di epidemiologi dari HIV. Virus dari HIV itu sendiri itu kan menjadi agentnya, kan? Virus HIV ini nanti akan bisa mengkontaminasi host, ya. Ya, host tadi kan kriterianya bisa dari usia, bisa dari jenis kelamin, gitu ya, bisa dari imunitasnya, ya. Jadi agent ini bisa infeksi host kalau lingkungannya mendukung. Ya, misalnya ada proses gonta-ganti pasangan, ya, ada masalah sosial ekonomi, ya, ada masalah probabilitas keterpaparannya lebih tinggi, ya, pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya, yang mungkin dia akan memberikan peluang untuk berganti-ganti pasangan. Nah, itu akan mudah sekali si agent ini tadi masuk ke dalam host karena lingkungannya sangat mendukung. Gitu, gambarannya seperti itu. Ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya satu persatu tadi ada host, ada agent, dan ada environment itu dijabarkan. Karakteristik host itu merupakan karakteristik yang sifatnya personal, perilaku, genetik, imunologi, dan yang dicurigai bisa meningkatkan atau menurunkan terjadinya sebuah penyakit. Jadi misalnya ada usia, ada jenis kelamin, etnisnya, mungkin riwayat kesehatan keluarga, gitu ya, riwayat dari imunitasnya atau riwayat imunisasinya, ya, keterpaparannya dengan imunisasi, gitu ya, itu bisa menjadi karakteristik dari host. Ya, kayak ini status imunisasi misalnya di COVID gitu ya, orang yang tidak pernah imunisasi dibandingkan dengan orang yang imunisasi sudah 2 kali vaksin atau yang sudah 3 kali vaksin, itu pasti nanti akan mempengaruhi karakteristik si host untuk mudah atau tidaknya agent masuk di dalam hostnya. Oke, next kita masuk ke karakteristik agen atau agent. Karakteristik agent ini itu sifatnya lebih biologis ya tadi, kemudian sifatnya fisik ataupun kimia, di mana ketiadaan dan keberadaan atau dosis tertentu itu menyebabkan penyakit muncul. Contohnya ini ada bakteri, virus, jamur, racun, sampai obat-obatan narkotika, kondisi trauma ataupun radiasi. Ya. Nah, ini bisa dicontohkan tadi. Kalau ada orang atau ada host yang mengalami diare, ya, misalnya kan tadi karakteristiknya usia dengan jenis kelamin misalnya ya. Karakteristik usia balita, jenis kelaminnya baik balita laki-laki maupun perempuan, ya. Pada suatu kondisi si agennya ini, agentnya ini tadi, bakteri E. coli-nya cukup tinggi, ya, cukup banyak di situ. Maka bakteri ini bisa masuk atau bisa menginfeksi si host, ya, atau balita yang usia 0 sampai 5 tahun baik laki-laki maupun perempuan tadi. Nah, nanti akan ada kaitannya juga dengan nih karakteristik environment atau lingkungannya. Nah, misalnya lingkungan tersebut kondisinya cuacanya ini ya, penghujan, ya, banyak genangan air sehingga air kotor, ya, susah mendapatkan air bersih. Itu ada kaitannya nanti dengan perkembangan bakteri. Ya, jadi bakterinya tadi yang E. coli-nya awalnya normal-normal saja jumlahnya gitu ya, karena ada suhu atau ada cuaca yang mendukung, jadi E. coli bisa nih bertambah banyak, artinya dia akan semakin kuat. Kemudian infeksiusnya akan semakin tinggi di situ. Kalau infeksiusnya semakin tinggi, maka ketika masuk ke hostnya, ya, ke orangnya, itu nanti akan lebih menginfeksi, ya, dibandingkan dengan yang hanya sedikit. Ya, kalau ibaratnya gitu ya, ibaratnya orang
mau ngelawan gitu ya. Orang yang melawan orang yang bertengkar satu gitu ya, 1 lawan 1 itu mungkin masih oke gitu ya, karena bakterinya 1, orangnya 1. Tapi ketika kita tidak 1 lawan 1, tapi keroyokan gitu ya, bakterinya banyak banget dan kitanya hanya 1, maka bisa saja kita akan kalah. Artinya kita akan diserang dengan jumlah yang banyak tadi. Akhirnya apa? Kita yang kalah tadi akan kemasukan bakteri, jadi akan mengakibatkan kondisi sakit. Begitu. Gitu ya. Nah, ini tadi yang kita sampaikan di atas ya, di sebelumnya ada necessary condition, ada sufficient condition gitu ya. Dan di dalam kausalitas, hubungan kausalitas itu nanti ada 4 yang bisa kita pelajari terkait dengan perlu dan cukup ini tadi. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kausalitas atau dalam hubungan, necessary condition atau yang dikatakan keadaan yang dibutuhkan untuk terjadinya penyakit. Ya, bisa didalami ya. Necessary condition itu keadaan yang dibutuhkan untuk terjadinya penyakit. Ya, bisa dicerna ya. Kemudian yang kedua ada sufficient condition. Keadaan yang cukup membuat terjadinya penyakit. Nah, keadaan yang cukup membuat bisa munculnya penyakit. Kalau yang di sini tadi keadaan yang dibutuhkan untuk menjadi penyakit. Yang dibutuhkan jadi penyakit dan yang cukup membuat penyakit. Oke, bedakan di situ. Nah, ini kalau kita lihat dari jenis hubungan kausalitasnya, itu ada 4. Bisa dikatakan necessary and sufficient, ya, dia sangat perlu untuk bisa mengakibatkan penyakit dan cukup juga untuk menjadikan sakit. Kemudian yang kedua ada necessary but not sufficient, ya, dia perlu tapi dia tidak cukup. Atau dia sufficient but not necessary, dia cukup menginfeksi tapi dia tidak bisa menginfeksi, ya. Atau not sufficient and not necessary. Nah, ini yang seperti apa sih? Yuk kita bahas ya. Ya, ini yang pertama. Ada necessary and sufficient. Jadi tanpa adanya faktor, penyakit tidak akan muncul. Itu namanya necessary. Tanpa adanya faktor, penyakit ini tidak akan muncul. Dan dengan adanya faktor, penyakit selalu muncul. Paham ya? Tanpa adanya ini, penyakit ini nggak akan muncul. Dan dengan adanya faktor ini, penyakit akan muncul. Jadi penyakit itu hanya akan muncul kalau ada faktor ini. Oke, contohnya kalau di sini ada angiosarkoma, ya, angiosarkoma hati terjadi hanya dan cukup bila terjadi ada paparan vinilklorida. Nah, ini contoh infeksinya gitu ya, model penyakit di sini. Atau mungkin kalau kita bisa spesifikkan lagi contoh lain diagnosa, oke. Dia bisa dikatakan penyakit anemia gitu. Kalau ada faktor HB yang kurang dari 11, hanya karena itu. Bukan karena faktor yang lain. Itu menjadi bahwa satu faktor itu akan menjadikan munculnya sebuah penyakit. Kalau tanpa ada faktor itu, penyakit nggak akan muncul. Gitu ya. Nih, ini yang kedua, ada necessary but not sufficient. Ya, apa itu? Setiap faktor yang ada, ya, setiap faktor yang ada ini itu adalah necessary. Ya, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi sufficient. Artinya apa? Setiap ini, A, B, C ini memiliki resiko untuk bisa mengakibatkan penyakit. Tetapi tidak bisa dengan sendirinya, tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, untuk menjadikan orang itu sakit. Ini
istilahnya kayak misalnya penyakit TB gitu ya, penyakit TB. TB itu kalau ada bakteri TB-nya itu bisa mengakibatkan penyakit, tapi bakteri TB itu tidak akan bisa mengakibatkan penyakit kalau tidak ada faktor yang lain. Nah, ini contohnya. Ada Mycobacterium TB. Ya, Mycobacterium TB ini dia akan masuk ke dalam tingkat sel dan akan mengakibatkan orang mengalami TB. Tapi orang ini tidak akan bisa TB walaupun ada infeksi Mycobacterium. Kalau dia tidak ada gizi buruk, tidak ada masalah di umur, tidak ada masalah di lingkungan. Jadi dia tidak akan kena TB. Tapi kalau Mycobacterium ini tadi sudah digabung dengan orangnya gizi buruk, ya, usianya merupakan usia yang rentan, kondisi lingkungannya jelek, ya sudah, lingkungan sudah mendukung, hostnya juga sudah sangat mendukung, ya, infeksinya kuat, dia bisa masuk sehingga orang bisa mengalami sakit. Ya. Jadi tidak semua orang yang terinfeksi bakteri itu bisa mengakibatkan penyakit TB. Kalau dia tidak ada masalah gizi buruk, tidak ada usia rentan, kondisi lingkungannya bagus, ya tidak mungkin dia akan mengalami TB klinis. Nanti bisa diobati dan sembuh, gitu ya. Nah, ini yang ketiga, ada sufficient but not necessary. Satu faktor bisa menimbulkan penyakit. Ya, satu faktor ini bisa menimbulkan penyakit. Namun faktor lain yang berperan sendiri, ya, faktor lain itu ada B dan C, ini juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi bisa diartikan penyakit ini timbul bisa karena faktor A, bisa karena faktor B, bisa karena faktor C. Gitu. Itu bisa diartikan ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi penyakit, dan itu kalaupun faktor A saja yang mempengaruhi ya bisa saja. Faktor B saja yang mempengaruhi ya bisa saja. Faktor C saja yang mempengaruhi juga mungkin saja bisa terjadi. Begitu ya. Ya, terakhir jadi ada not sufficient dan not necessary. Model ini biasanya akurat untuk mempresentasikan model sebab akibat dari penyakit kronis. Ya, kalau sudah kronis itu mungkin faktor yang mempengaruhi kan multifaktor gitu ya, banyak sekali. Bisa saja ini karena adanya faktor A dan faktor B yang mempengaruhi jadi satu, atau mungkin faktor C dan faktor D yang mempengaruhi jadi satu. Ya, jadi kayak ini itu modelnya kayak gabungan ya, gabungan antara ini. Kan ini tadi faktor A, faktor B, faktor C itu harus bergabung gitu ya. Tapi gabungannya itu masing-masing bisa jalan sendiri. Nih. Jadi ada faktor A dan faktor B itu bergabung mengakibatkan penyakit, atau mungkin faktor yang lain selain A dan B, faktor C dan faktor D yang bisa mengakibatkan penyakit, atau mungkin dari faktor E dan F yang ini juga bisa mengakibatkan penyakit tersebut. Ya. Jadi tidak hanya AB saja, tapi bisa CD, bisa EF. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kausasi majemuk, yakni meyakini bahwa secara teoritis menyebutkan pada umumnya penyakit itu memiliki lebih dari satu penyebab. Ya, jadi kalau majemuk itu kan banyak ya, majemuk itu banyak, jadi tidak hanya berasal dari satu penyebab. Dan pada penyakit non-infeksi, tidak ada satu faktor pun dapat mengakibatkan penyakit secara sendiri. Jadi lebih banyak kausasi majemuk ini atau faktor yang mungkin menyebabkan sakit itu lebih dari satu penyebab jika penyakit itu penyakit tidak menular atau non-infeksi. Kalau penyakit infeksi, ini biasanya yang necessary and sufficient tadi. Jadi ada satu faktor yang mengakibatkan menjadi orang tersebut terinfeksi. Ya, itu bedanya ada di situ.
Nah, model kausasi majemuk ini ada beberapa klaster. Yang pertama ada klaster faktor penyebab, yang mana disebutkan di sini, penyebab yang mencukupi bukanlah faktor tunggal. Jadi penyebabnya bukan hanya faktor tunggal, tapi pasti ada faktor lain. Ya, tetapi jumlah faktor yang membentuk sebuah kelompok tadi merupakan klaster, dan di setiap klaster faktor penyebab mengakibatkan sebuah penyakit. Jadi misalnya tadi ada bukan faktor tunggal, berarti dia tidak akan satu penyebabnya. Misalnya faktor A bergabung dengan faktor B, ya. Kemudian ada faktor C bergabung dengan faktor D. Nah, faktor A dan B yang bergabung ini tadi kan menjadi sebuah klaster. Ini akan bisa menginfeksi host, menjadi host itu sakit. Ketika kita ketemu orang yang sakit karena faktor penyakitnya sama gitu ya, penyakitnya sama-sama hipertensi misalnya, tapi disebabkan karena faktor C dan faktor D, padahal yang A dan B enggak. Ya bisa saja, itu bisa terjadi. Itu klaster dari faktor penyebab. Yang kedua, kausasi majemuk itu bisa kita lihat dari segitiga epidemiologi, yaitu menekankan perlunya adanya analisa dan pemahaman dari masing-masing komponen. Maksudnya di sini pemahaman dari arti dari segitiga epidemiologi tadi. Ada host, ya, kemudian ada agent yang di sini, kemudian yang di sebelah kiri ada environment. Itu harus dipahami benar bahwa tiga hal tersebut ini bisa saling berkaitan. Perubahan pada salah satu komponen dapat mengubah keseimbangan komponen tersebut sehingga mengakibatkan sebuah penyakit. Ini sudah pernah saya sampaikan kalau tidak salah di ilmu kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi kayak ada lingkungan di tengah, kemudian ada host dan agent gitu ya. Kita buat segitiga terbalik gini. Ketika lingkungan itu berubah ya, ke sebelah, misalnya lingkungan itu berubah ke arah host atau ke arah agent gitu ya, artinya lingkungan ini sangat mempengaruhi kondisi host atau lingkungan ini sangat mempengaruhi kondisi agent yang mengakibatkan si agent tadi gitu ya, bakteri atau virus tadi berkembang dengan banyak gitu ya, kemudian si host kondisinya normal-normal saja, maka dia bisa menyerang host dan host bisa sakit, jomplang gitu ya. Begitu juga kalau sebaliknya, lingkungannya bagus di tengah, tapi kekuatan hostnya atau orangnya itu tadi imunitasnya turun, ya bisa saja dengan penyakit yang biasa-biasa saja, ya, dengan virus yang atau bakteri yang jumlahnya normal, karena imunitas seseorang yang turun, ya bisa saja orang terinfeksi. Begitu. Itu menurut keseimbangan atau dari segitiga epidemiologi. Dan biasanya kalau kita menggunakan prinsip pembelajaran segitiga epidemiologi itu banyak digunakan analisisnya untuk model penyakit-penyakit yang infeksi. Itu ya. Nah, ini ada jaring sebab akibat. Model kita di model jaring ini ya, model jejaring ini kita kurang menekankan pada agent. Ya, berbeda dengan lingkaran nanti ya atau roda. Nanti akan dibahas selanjutnya. Jadi kalau untuk jaring untuk jaring ini kita kurang menekankan pada agent, tapi kita akan lebih mementingkan pada multiple interaksi. Ya, multiple interaksi ini interaksi yang lebih banyak pada host dan lingkungannya. Jadi kalau tadi dari segitiga segitiga epidemiologi yang tidak seimbang tadi ya, lingkungan mengarah ke host atau lingkungan yang mengarah ke agent, kemudian ada ketidakseimbangan maka jomplang gitu ya. Itu yang segitiga. Kalau yang jaring ini modelnya kayak lingkaran
Ya. Nih, sebentar ya. Roda. Maaf, sorry. Oke, benar. Ya, jadi jaring itu nyebar. Ya, jaring itu sifatnya lebih menyebar. Jadi kita tidak bisa hanya berperan pada agent. Masih ingat nggih agent tadi? Agent tadi ada bakteri, ada virus, ada jamur. Itu mungkin masih bisa kita kesampingkan atau mungkin kita arahkan ke jumlah yang nanti dulu deh gitu ya. Tapi interaksi antara host host ini yang dengan karakteristik tadi ada usia, ada etnis, ada suku, ada apalagi riwayat penyakit, kemudian dibandingkan dengan dilihat dengan environment atau lingkungannya tadi. Kalaupun di antara host dan environment ini cukup banyak multiple interaksinya, bisa saja penyakit itu muncul. Contohnya ini ada diabetes dan ada cancer. Ya. Nih, misalnya nih diabetes. Diabetes tadi kan kita tidak melihat dari agent ya. Agentnya dikesampingkan dulu ya. Karena kita akan lebih banyak melihat interaksi antaranya host dengan environment. Host itu orangnya, ya. Environment adalah lingkungannya. Jadi penyakit diabetes ini bisa mengakibatkan bisa terjadi diabetes kalau misalnya dari orangnya sendiri punya riwayat usianya dia beresiko. Kemudian dari secara aktivitasnya sangat kurang sehingga dia mengakibatkan obesitas. Kemudian dia juga punya intoleran glukosa, pasti dia akan naik diabetes atau kadar gulanya akan naik. Ini biasanya kan pola hidup, ya, pola makan, pola aktivitas, ya, junk food dan lain sebagainya. Ini dari obesitas dia bisa mengalami diabetes. Maka kondisi ini tadi bisa dicegah atau bisa dihambat dengan dia harus kontrol tuh dietnya. Kenapa harus kontrol? Karena mengingat usia tadi ya, usia ada beberapa usia yang rawan. Maka dengan kontrol diet itu tadi, sesuai dengan komponen usianya, kalau beratnya terkontrol, pasti diabetes tidak akan muncul. Exercise, aktivitas fisiknya kalau ditingkatkan, tidak malas untuk aktivitas fisik, pasti penyakit tidak akan muncul. Ya. Usia yang terlalu muda misalnya ya. Usia yang terlalu muda di sini bisa digunakan sebagai aset untuk memperbaiki kondisi, memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola makan agar diabetes itu tadi tidak muncul. Jadi ini kayak orang mau menurunkan berat badan dengan produk-produk pelangsing gitu ya. Itu kan juga menjadi pola ya. Sebenarnya itu kan nggak tepat juga gitu. Tidak ada yang namanya obat pelangsing itu bisa menurunkan berat badan. Kenapa? Karena semuanya diuretik yang sifatnya di situ pasti akan menjadikan orang BAB, diare, ya, pasti akan turun karena dibuang semua. Jadi nggak ada nutrisi yang masuk gitu ya. Nah, kayak seperti itu. Oke. Ini kalau mau lebih selektif lagi ya, lebih detail lagi dari beberapa penyakit yang biasanya dengan tipe ini tadi, jaring itu tadi ya, tipe jaring itu lebih banyak di sini adalah penyakit-penyakit tidak menular. Tadi kalau yang segitiga epidemiologi kan penyakit infeksi gitu ya. Kalau di sini lebih banyak kan penyakit tidak menular atau lebih banyak ke penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh pola kehidupan. Ya. Pola hidupnya, pola makan, pola aktivitas, pola habit ya kehidupannya. Jadi bisa hipertensi, bisa cerebrovascular disease atau CVD, atau bisa coronary heart disease atau penyakit jantung ya. Ini infarct myocardium itu kan nanti mengakibatkannya penyakit jantung.
Ini ada masalah penyempitan pembuluh darah, ada hipertensi. Ya, ini sebenarnya penyakit-penyakit tidak menular atau bisa dikatakan ada unsur degeneratif juga. Ini kalau diperhatikan ke atas, ke atas, ke atas itu bisa saja di sini berawal dari stres. Ya, orang yang stres itu bisa mengakibatkan hormon berpengaruh, kemudian dia melarikan diri untuk merokok, dia lari untuk nggak jaga makannya, gitu ya, karena stres kan makannya amburadul gitu ya, nggak terstruktur makannya, nggak teratur. Ya, orang yang stres kemudian makannya nggak teratur, mungkin saja dia mengakibatkan lemaknya jadi tinggi konsumsinya, kalorinya makin besar, nggak memperhatikan konsumsi garam, ya. Apalagi ditambah dengan aktivitasnya. Aktivitasnya jadi males-malesan karena stres, habis makan, tidur, dan seterusnya. Ya sudah, dietnya jangan kacau. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tadi, bisa mengakibatkan orang yang makan tidur tidak ada aktivitas, ya obesitas. Ya, dengan obesitas itu tadi kan tidak hanya langsung dari tanpa aktivitas tadi obesitas, tapi pasti ada penumpukan dari lemak, total kalori, itu mengakibatkan hiperlipidemia, akhirnya dia lipidnya banyak, tersimpan di lemak, orangnya gemuk jadi obesitas. Kalau obesitas bisa mengakibatkan arteriosklerosis. Arteriosklerosis bisa menjadi infark miokardium atau penyempitan pembuluh pada jantung yang dia mengakibatkan serangan jantung dan lain sebagainya. Mungkin kalau dia hanya trombosis, di trombusnya saja dia bisa hipertensi. Nah, seperti ini sebenarnya jaring-jaring. Orang yang stres karena dia lari ke merokok, ya bisa saja. Orang yang merokok itu ada sistem koagulasi darah pengaruhnya. Orang yang merokok ini bisa mengakibatkan aterosklerosis, bisa mengakibatkan orang jadi hipertensi, ya kering kan di situ. Nah, itu jaring-jaring gitu ya, modelnya seperti ini. Contohnya. Nih, yang selanjutnya ini adalah selain jaring-jaring tadi ada jala, ya, jala kausasi. Nah, jala kausasi ini keadaan biologik di awal, orang di awal pengamatan itu kita lihat dalam kondisi yang sama, ya, entah misalnya dari kelompok orang itu sehat gitu ya, kita lihat aja orang yang sehat itu selama 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ternyata ada promotor 1, promotor 2, promotor 3. Promotor itu penyebab yang menjadikan seseorang bisa sakit gitu ya. Wah, ada promotor 1, promotor 2, promotor 3. Kita ikuti aja dia di situ. Tapi ternyata dia aktivitasnya bagus nih. Inhibitor kan pencegah ya, pencegah penyakit. Ternyata aktivitasnya bagus. Berarti promotor 1, 2, 3 mungkin dia masih kalah nih dengan inhibitornya. Akibatnya apa? Kita lihat di setelah 5 tahun. Oh, belum ada perubahan masalah dari awal. Kita lihat lagi, lanjut lagi, amati lagi selama 5 tahun lagi. Banyak sekali promotor 1, 2, 3 masuk lagi di situ, penyebab-penyebab penyakit. Inhibitornya apa? Ya, pencegahnya apa, dia melakukan apa untuk mencegah itu, dan seterusnya sampai jangka waktu tertentu, maka dia akan muncul yang namanya manifestasi klinis. Ya, manifestasi klinis itu gejala yang muncul yang bisa menunjukkan seseorang itu dalam kondisi sakit. Ya, kayak kalau misalnya dilihat kayak kanker gitu ya. Orang awalnya sehat-sehat aja. Dia makan biasa pakai micin, makan di luar biasa, junk food gitu ya. Tapi olahraganya bagus. Ya, tapi kan ada junk food. Dia bebas makannya. Observasi terus-menerus, tapi pada kenyataannya di suatu titik tertentu dia muncul nih. Kok ada ya mulai ada plak pada pembuluh darahnya. Nah, ini sudah mulai ada manifestasi klinis nih. Kalau sudah ada plak di pembuluh darah jantung, ya kemungkinan dia ada arteriosklerosisnya tadi. Ya, ada penyempitan miokardiaknya. Bisa saja dia akan mengalami penyakit jantung. Nah, ini dalam kurun waktu yang lama.
Nah, yang terakhir itu adalah model roda. Ya, jadi ada jala, ada jaring, dan ada roda. Kalau yang roda itu lingkungan, ya, lingkungan baik itu biologik, sosial maupun fisik itu sangat mempengaruhi dari inti genetiknya. Ya, inti genetiknya tadi. Jadi sangat berkaitan dengan inti genetik. Apakah ini akan mempengaruhi kromosomnya ataukah ini akan mempengaruhi perubahan DNA RNA-nya misalnya seperti itu menjadi dalam model roda. Dan biasanya ini penyakitnya masih penyakit-penyakit yang jarang ditemukan ketika menggunakan atau menganalisis model penyakit dengan model roda. Oke, ini ada kriteria penyebab menurut Sir Abehill gitu ya tahun 65, ada beberapa kriteria penyebab penyakit. Ada kekuatan hubungan, konsistensi, spesifisitas, kronologi, efek dosis respon, masuk akal atau tidaknya gitu ya. Koherensi atau keselarasan dengan bukti, eksperimen dan analogi. Kan kita bahas di sini 8 poin. Ya, yang pertama ada kekuatan hubungan. Makin kuat hubungan paparan, ya, paparan itu kausa tadi, ya, dan penyakit itu adalah efeknya. Ya, semakin kuat hubungannya, makin kuat pula keyakinan bahwa hubungan tersebut bersifat kausal atau ada hubungan sebab dan akibat. Jelas, ya. Misalnya di sini, resiko relatif penyakit kanker pada perokok dibandingkan dengan yang bukan perokok itu sebesar 9. Jadi bisa diartikan orang yang memiliki penyakit kanker itu 9 kali lebih besar pada orang yang merokok dibandingkan yang tidak merokok. Atau bisa disampaikan di sini resiko relatif penyakit kanker pada perokok berat dibandingkan yang bukan perokok gitu ya. Kalau yang ini tadi kan hanya perokok saja dan yang bukan perokok itu hanya yang merokok saja itu bisa 9 kali mengakibatkan penyakit kanker. Apalagi kalau kita bandingkan perokok berat dan yang bukan perokok. Ternyata perokok berat memiliki 20 kali lebih besar memiliki resiko kanker dibandingkan orang yang bukan perokok. Ini kausalitasnya jelas, kuat. Gitu ya. Pasti jelas. Kalau dia ngerokoknya semakin besar, semakin santer, semakin berat, resiko kanker pasti semakin tinggi dibandingkan dengan dia yang hanya ngerokok biasa aja. Karena yang ngerokok biasa aja hanya 9 kali. Kalau yang berat 20 kali, berarti kan semakin berat merokoknya, resiko kankernya akan semakin tinggi. Ini jelas. Hubungannya antara paparan dan penyakit itu jelas. Jadi jelas ada kausalitasnya. Ya, yang kedua ada konsistensi. Di sini artinya makin konsisten dengan riset lainnya yang dilakukan pada populasi dan lingkungan yang berbeda, makin kuat pula keyakinan hubungan kausalnya. Artinya hasil tadi ya yang ditunjukkan misalnya dari ini tadi ya, dari keeratan hubungan, kekuatan hubungan ini tadi ya. Ini dilakukan penelitian di tempat A. Terus ada orang lagi yang meneliti, kok saya nggak percaya ya kalau hanya di tempat itu benar orang yang merokok itu bisa lebih 9 kali mengakibatkan kanker, kalau yang merokok berat bisa sampai 20 kali. Ternyata ada orang lagi yang melakukan penelitian di luar negeri sana. Ternyata hasil penelitiannya sama. Ya, kalau yang merokok biasa itu hasilnya 8 misalnya ya, kemudian yang merokok berat ternyata 15, walaupun angkanya berbeda tapi polanya sama, di situ bisa menunjukkan konsistennya. Ya, konsisten berarti semakin tinggi, semakin parah jumlah rokoknya gitu ya, semakin parah merokoknya ya resikonya dia kanker akan semakin parah dan itu terjadi sama dengan penelitian yang lain. Itu namanya konsisten. Nih, ini contohnya tadi ya. Merokok telah lama dihubungkan dengan kejadian kanker paru-paru. Paling tidak 29 penelitian retrospektif dan 7 penelitian prospektif. Jadi kan artinya sudah banyak nih
orang-orang yang meneliti menghubungkan antara riwayat merokok atau kasus merokok dengan kejadian paru. Itu sudah ada 29 orang yang meneliti. Dan ada juga yang 7 penelitian yang sifatnya prospektifnya ada 7 dan retrospektifnya ada 29. Nah, artinya ini prospektif itu yang diikuti terus ya ke depan. Kalau retrospektif itu kita melihatnya dari orang yang kena kanker paru dulu, saat ini terkena kanker paru, kita lihat ke belakang. Dia dulu punya riwayat merokok atau enggak. Itu retrospektif. Gitu ya. Saat ini dilihat dulu ada yang kanker paru enggak. Oh, sekarang ada 29 penelitian ini menunjukkan saat ini yang kanker paru dulu pernah merokok. Gitu. Tapi kalau 7 penelitian prospektif ini menunjukkan bahwa sekarang ini orang-orang yang merokok diikuti terus dalam waktu beberapa tahun misalnya, mereka yang merokok diikuti ini tadi akhirnya kena deh mereka penyakit paru. Itu namanya prospektif. Jadi di sini sudah banyak penelitian yang menunjukkan seperti itu. Itu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu adalah spesifisitas. Spesifisitas itu adalah suatu jenis paparan yang menyebabkan suatu penyakit, dan biasanya spesifisitas ini tadi pada penyakit infeksi ya. Jadi untuk melihat berapa banyak peluang untuk si paparan ini dapat menyebabkan infeksi. Tapi mungkin belum tentu penyakit paparan yang lain bisa menyebabkan infeksi. Jadi berapa banyak spesifisitasnya dari paparan atau faktor A yang mengakibatkan infeksi tadi. Itu menunjukkan spesifisitas. Nah, yang keempat ada kronologi waktu. Nah, ini kronologi waktu itu ketika kita mau melihat dari paparan sampai dengan efek, itu tidak mungkin habis minum obat langsung mati, enggak kan? Pasti gitu ya, pasti ada jeda waktunya. Habis minum obat orang yang sakit ya, orang yang sakit habis minum obat langsung sembuh bugar. Enggak mungkin langsung, pasti ada kronologi waktu. Kronologi waktu itu pasti ada perjalanannya, perubahannya sejak dia terpapar sampai dengan efek itu muncul. Nah, biasanya kronologi waktu kalau mau kita tunjukkan atau kita tonjolkan itu akan muncul dari jenis studi yang sifatnya kohort. Ya, kohort prospektif. Kohort yang diikuti terus-menerus ke depan. Jadi misalnya di sini ada kelompok perokok ya, dan ada kelompok yang bukan perokok. Ya, kita punya nih 2 kelompok, kelompok perokok dan kelompok bukan perokok. Saat ini 2 kelompok ini tadi kita perhatikan semuanya sehat. Ya, kita awal pengamatan ini sehat. Terus kita lihat ke depan dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan sesuai dengan keinginan peneliti mau melihat selama berapa tahun atau berapa bulan misalnya. Kita lihat dalam waktu 3 tahun. Oh, ternyata pada kelompok perokok ini tadi dibandingkan pada kelompok yang bukan perokok, ternyata setelah diikuti dalam waktu 3 tahun, terlihat tuh muncul ada perubahan. Ternyata yang kelompok perokok ini sudah muncul calon atau bibit kanker paru. Oke, berarti kita bisa lihat yang tidak merokok ada enggak yang dia muncul bibit kanker paru. Nah, ini kita akan lihat, itu namanya kronologi waktu. Ya, ditonjolkan untuk waktu, dilihat ke depannya seperti apa. Itu untuk kronologi waktu. Yang kelima adalah tingkat biologi. Nah, tingkat biologi di sini menghubungkan antara paparan dengan penyakit. Individu yang tingkat paparannya tinggi, ya, seseorang atau individu yang terpaparnya lebih sering dibandingkan yang tidak sering, maka yang lebih sering tadi akan lebih memiliki peluang sakit dibandingkan orang yang tidak terpapar. Jadi kayak ini, angka kematian akibat kanker paru
meningkat sejalan dengan jumlah rokok yang dikonsumsi. Jadi bisa diartikan kalau orang merokok itu semakin banyak jumlah batang yang dia hisap, resiko kematian akibat kanker paru akan semakin besar. Gitu ya. Jadi banyak orang yang meninggal karena kanker paru itu tadi karena dia banyak mengkonsumsi rokok. Tapi orang yang hanya sedikit ya kematiannya tidak langsung ya, tapi dia pasti walaupun meninggal tapi resiko meninggalnya akibat kanker paru itu lebih ringan dibandingkan orang yang jumlahnya lebih banyak merokoknya. Ya, ini contohnya seperti itu. Nah, yang keenam dan ketujuh ini keterkaitannya masuk akal nggak dengan ada keterkaitan dengan hasil-hasil penelitian. Jadi kalau kita hubungkan apa yang menjadi penyebab ini tadi gitu ya, angka kematian akibat kanker paru ini tadi kalau kita logikakan dengan akal sehat, ada kaitannya atau enggak, ini tentu ada kaitannya. Secara ilmiah pun, secara alamiah penyakit, secara biologi penyakit pasti ada. Misalnya, ibarat aja orang itu adalah wadah gitu ya. Ketika wadah itu kita berikan racun, ya, rokok ini kan mengandung karsinogenik ya, karsinogenik kan racun. Ketika orang itu kita berikan rokok, artinya kita berikan racun sedikit. 1 batang sama dengan 1 racun misalnya. Kita pasti akan tahu semakin banyak jumlah batang yang kita berikan, yang kita konsumsi, racun yang masuk dalam tubuh kan semakin banyak. Karsinogeniknya semakin banyak. Maka resiko tubuh untuk sakit pasti juga akan lebih besar dong dibandingkan dengan orang yang kepaparannya di sini hanya sedikit. Nah, itu maksudnya keterkaitan dengan secara ilmiah gitu ya. Masuk akal nggak sih kenapa kok rokok itu bisa mengakibatkan kanker paru dan mungkin bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini memang karena secara ilmiah masuk akal juga. Ada karsinogenik di sini. Nih, yang ke-8 adalah eksperimen. Nah, ini penyebab penyakit tadi ya, bisa dilihat dari eksperimen. Eksperimen, nah ini bisa juga untuk mencegah, ya eksperimen itu bisa untuk mencegah, bisa juga digunakan untuk pengobatan, atau bisa juga digunakan untuk menghilangkan penyakit tersebut, misalnya operasi. Gitu ya. Jadi eksperimen ini contohnya tadi ya, karena kita sudah tahu bahwa orang yang merokok itu kan mempengaruhi kanker paru, mengakibatkan orang mengalami kanker paru. Maka kita bisa melakukan eksperimen untuk mencegah atau mengurangi resiko kanker paru tadi. Caranya gimana? Ya, kita pakai program menghentikan merokok. Misalnya yang biasanya sehari habis 1 bungkus gitu ya, kita buat eksperimen di situ. Kurangilah jumlah merokok yang 1 hari 1 bungkus. Ini kita bikin eksperimental setengah bungkus dulu, gitu ya. Ikuti dulu perjalanannya. Nanti kurangi lagi jumlahnya, hingga dia lepas dari merokoknya. Kita pantau berapa angka kemampuan untuk hidupnya mereka dibandingkan orang yang terus-menerus merokok. Nah, ini juga menjadi sebuah eksperimen ya, membuat percobaan. Atau mungkin ini yang lebih bisa dilihat ya, eksperimen misalnya ada ibu remaja anemia. Remaja sudah diketahui kasusnya dia anemia ya. Nah, salah satu untuk mencegah anemia pada remaja itu kan diberikannya tablet tambah darah gitu ya. Nah, kita bisa berikan eksperimen di sini. Kita mau menaikkan kadar HB orang yang anemia itu dalam waktu 1 bulan misalnya. Kita kan ada batasan waktu tadi ya. Dalam 1 bulan orang yang anemia atau remaja yang anemia ini tadi harus naik HB-nya. Tapi yang lebih efektif mau yang mana ya, gitu ya. Mau dikasih 1 tablet 1 hari atau 2 tablet sehari gitu. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya eksperimen. Dalam waktu 1 bulan, 1 kelompok dikasih yang 1 tablet 1 hari, 1 kelompok lagi dikasih yang
sehari 2 tablet. Setelah 1 bulan kita ukur semua mereka kadar HB-nya. Naik enggak? Yang kelompok pertama naik 15 gram. Kelompok kedua ternyata juga naik 15,5 gram. Nah, kan hampir sama ya. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif untuk memberikan treatment. Yang dikasih 1 tablet naiknya 15, yang dikasih 2 tablet juga naiknya 15. Berarti nanti kita bisa pakai yang lebih efektif. Mau pakai yang 1 tablet atau yang 2 tablet kalau naiknya sama-sama 15 gram. Misalnya seperti itu. Itu namanya eksperimen. Perlakuan itu ya, eksperimen itu. Begitu. Oke, yang 9 adalah analogi. Analogi itu adakah hubungan yang mirip telah diobservasi dengan paparan atau penyakit lainnya. Jadi ada hubungan yang hampir mirip terhadap hasil observasi dari paparan dan penyakitnya. Jadi kalau dicontohkan ini efek dari talidomin dan rubella ya pada janin itu memberikan efek yang sama. Jadi kalau kita ada perlakuan yang satu ada diberikan efek kasih talidomin gitu ya, yang satunya kena rubella pada janin, efeknya itu sama, sama-sama memiliki efek gitu ya. Efeknya juga sama, mirip juga. Itu. Nah, itu tadi apa namanya? Tahap ya, tahap di dalam tahap atau konsep di dalam urutan penyakit, nah, penyebaran penyakitnya, tahap penyebarannya seperti itu tadi. Nah, kalau kita lihat dari setiap penyakit yang ada, itu kita bisa juga berdasarkan pada riwayat alamiah penyakit. Ini yang sudah sering saya sampaikan di IKM ya kemarin, kalau tidak salah Ibu sudah menyampaikan. Ada riwayat alamiah penyakit itu ada 4 stage. Stage pertama itu ada suspectability, yang kedua ada subclinical disease, yang ketiga adalah clinical disease, dan yang keempat adalah recovery, disability, dan kematian. Nah, ada 4 stage ini, kalau kita gambarkan lebih jelas, itu kita ada di sini. Ya. Inkubasi, penyakit dini, penyakit lanjut, dan masa akhir. Nah, itu ini kalau bagan alamiah penyakit secara utuh ya, mulai dari masuknya bibit penyakit, masa inkubasi atau masuknya penyakit dini, penyakit lanjut sampai tadi di stage 4 itu tadi ada recovery, rehabilitasi atau mungkin kematian. Itu di sini tinggal kondisinya seperti apa? Apakah nanti membaik? Membaik itu juga bisa karir, bisa sembuh tapi cacat, ya, bisa saja dengan sembuh sempurna. Atau mungkin kondisinya malah semakin parah, semakin rusak, semakin kronis, akhirnya dia meninggal dunia, itu bisa saja. Oke, ini penjelasannya untuk stage 1. Suspectability atau orang yang rentan tadi dideskripsikan bahwa orang-orang faktor resiko yang mendukung untuk perkembangan sebuah penyakit, namun belum tentu bisa muncul. Artinya ada seseorang, ada sekelompok yang memang dia punya kondisi yang rentan, tapi belum tentu dia memiliki resiko, belum tentu dia akan mengalami penyakit. Ya, misalnya orang yang sama-sama merokok, ya, orangnya itu merokok, tapi kan kita nggak ngerti ya di dalamnya ini orang yang merokok dia punya potensi sakit paru atau enggak, tergantung. Karena nanti merokok itu juga akan dilihat lagi. Ada yang hanya sebulan 1 kali, tapi kan statusnya dia merokok, gitu ya. Ada yang sebabnya dia perokok pasif, dia tidak merokok aktif, tapi hanya menghirup asap rokoknya saja. Nah, ini kita belum bisa menentukan penyakit nanti ke depannya muncul atau enggak. Tapi kalau sudah masuk ke step 2, yaitu presimptomatik, ini sudah ada perubahan yang terjadi yang mengarah pada sebuah penyakit. Misalnya, ada pemburukan alveoli, yang alveolinya awalnya merah, gitu ya. Tapi di sini hasil ronsen menunjukkan alveolinya
tampak gelap di situ, kecil-kecil tapi gelap. Nah, ini ada noda di dalam alveolusnya. Oke, berarti ini kemungkinan gitu ya. Kemungkinan akibat rokok tadi alveolusnya sudah rusak sebagian. Nah, nanti kalau sudah masuk ke stage 3, itu masuk ke penyakit klinis. Penyakit klinis di sini mungkin tandanya akan lebih spesifik lagi. Kalau didiagnosa dengan ronsen lagi, mungkin sudah separuh paru-parunya rusak, hitam. Ya, paru-parunya kurus, kempes gitu ya, dibandingkan kalau yang sehat kan mengembang sempurna. Tapi kalau karena dia atrofi itu bahasa Jawanya kisut gitu ya. Mengecil gitu ya, karena ada efek dari merokok tadi, dan di situ ada emfisema. Ya, emfisema ini salah satu bentuk tanda kegagalan atau tes paru-paru yang menunjukkan ada gangguan pada sistem paru-parunya, itu namanya emfisema. Gitu. Sehingga dari tanda ini tadi sudah muncul jelas nih orang ini mengalami penyakit paru. Gitu. Ya, ini sudah menunjukkan klinis. Nah, di sini ada treatment, biasanya akan diberikan pengobatan, diberikan pencegahan lebih lanjut lagi agar bisa segera sembuh, jangan sampai ada kecacatan kan gitu. Ini habis ini nanti adalah prosesnya yang keempat. Ya, proses keempat ini ada kemampuan kesulitan di dalam bernafas. Nah, di proses 4 ini nanti ada beberapa perlakuan yang untuk proses ke recovery-nya, penurunan penyakitnya. Kalau sudah recovery, nanti tinggal bisa kita lihat nih, orang yang terpapar asap rokok tadi dengan kesulitan bernafas ini tadi, kalau sudah ditangani mau bagaimana? Apakah dia sembuh, sempurna, ya, atau mungkin dia sembuh tapi posisinya dia ada kecacatan, ya, atau mungkin dia sembuh tidak ada sesak nafas gitu ya, tapi dia punya karier, artinya dia punya noda di dalam, dan suatu saat kalau dia kambuh lagi ya dia bisa sakit lagi gitu. Atau mungkin di sini resikonya ke belakang nanti makin parah dan dia bisa meninggal dunia. Ya, tinggal mana mau pilihannya kan gitu ya. Kalau sembuh bisa saja sembuh cacat ya. Jadi kalau adik-adik pernah melihat orang yang sembuh dengan cacat karena efek merokok dan penyakit parunya ini tadi, ini ada tracheostomi ya. Apa? Ya benar trachea. Ya, tracheostomi di sini. Jadi ada yang bolong gitu ya, lubang di bagian leher kayak gini. Kemudian itu biasanya disebabkan karena sebelumnya pernah mengalami masalah di paru-paru, kemudian dia ada kesulitan untuk bernafas melalui hidung, gitu, sehingga dia harus dibuatkan jalan tol untuk mendapatkan oksigen langsung 100%, tidak bisa lewat hidung. Jadi dia harus dibuka, dibolong di sini. Ya, mungkin karena klepnya di atas sudah lengket, jadi tidak sulit untuk menghirup lewat hidung, gitu kan? Maka dia harus dibuka lewat lubang di trachea atau disebut tracheostomi. Itu ada beneran, dan itu bisa adik-adik bisa melihat ya, orang yang hidup dengan tracheostomi dengan hasil di sini bolong itu juga ada juga. Ya, itu namanya dengan karier. Kalau misalnya sembuh total ya nanti sembuh tanpa ada penyakit lagi di dalam paru-paru, itu bisa saja. Oke, itu mungkin dari epidemiologi terkait dengan konsep timbulnya penyakit. Ada yang mau ditanyakan di sini? Dari adik-adik sekalian? Sudah banyak dan jauh-jauh ini loh, menyampaikan loh ini. Ada yang mau ditanyakan?